Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan proyek program linier metode simplex dalam kehidupan sehari-hari. Pada video ini, kami menampilkan permasalahan program linier yang akan diselesaikan dengan perhitungan manual dan perhitungan POM-QIAM. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Hasna Idatul Fitri, dengan NIM 2304020093 dan rekan-rekan saya Tia Purwaningsih dengan NIM 2304020064. Saya Marisa Nada Alyani dengan NIM 2304020104. Permasalahan program linear. Perusahaan manufaktur Jipeto memproduksi dua jenis mainan kayu, yaitu tentara dan kereta api. Satu tentara dijual seharga $27 dan menggunakan bahan baku senilai $10. Setiap tentara yang diproduksi meningkatkan biaya tenaga kerja variabel dan biaya overhead Jipeto sebesar $14. Kereta api dijual seharga $21 dan menggunakan bahan baku senilai $9. Setiap kereta api yang dibangun meningkatkan biaya tenaga kerja variabel dan biaya overhead Jipeto sebesar $10. Pembuatan tentara dan kereta api kayu membutuhkan dua jenis tenaga kerja terampil, yaitu pertukangan dan finishing. Seorang tentara membutuhkan 2 jam pekerjaan finishing dan 1 jam pekerjaan pertukangan. Kereta api membutuhkan 1 jam pekerjaan finishing dan 1 jam pekerjaan pertukangan. Setiap minggu Jipeto dapat memperoleh semua bahan baku yang dibutuhkan, tetapi hanya 100 jam finishing dan 80 jam pekerjaan pertukangan. Bobot produksi tentara adalah 2 kali bobot produksi kereta api, dan total produksi per minggu tidak boleh melebihi 100 unit setiap minggu. Jipeto ingin memaksimalkan keuntungan mingguan. Penyelesaian dengan perhitungan manual adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa rumuskan permasalahan tadi dalam bentuk program linier. Kita bisa misalkan X sama dengan jumlah mainan tentara yang diproduksi per minggu, Y sama dengan jumlah mainan kereta api yang diproduksi per minggu. Maka fungsi tujuannya adalah maksimum Z sama dengan 3X plus 2Y, dan fungsi kendalanya 2X plus Y kurang dari sama dengan 100, X plus Y kurang dari sama dengan 80, X kurang dari sama dengan 40, X, Y lebih besar daripada 0. Selanjutnya, kita bisa selesaikan masalah tersebut menggunakan metode simplex. Langkah pertama, tambahkan variabel slack atau variabel baru pada pertidaksamaan tadi sehingga menjadi persamaan. Nah, dari pertidaksamaan tadi kita peroleh 2X plus Y plus S1 sama dengan 100, X plus Y plus S2 sama dengan 80, X plus S3 sama dengan 40. Nah, langkah kedua kita buat model matematika baru, yaitu maksimum Z sama dengan 3X plus 2Y plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 dengan kendala 2X plus Y plus S1 sama dengan 100, X plus Y plus S2 sama dengan 80, X plus S3 sama dengan 40, X, Y, S1, S2, S3 lebih besar daripada sama dengan 0. Nah, langkah ketiga kita masukkan persamaan tadi ke dalam bentuk matriks, sehingga kita peroleh variabel X 211, Y 110, S1 100, S2 010, S3 001. Nah, kemudian untuk langkah keempat ini kita masukkan variabel tadi ke dalam tabel program awal. Tabel program awal dapat dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya kita cari JJ dan JJ min JJ-nya. Nah, pada tabel tersebut untuk elemen pada JJ min JJ-nya itu kan ada yang negatif, maka kita perlu melakukan iterasi agar program tersebut optimal.
Nah, untuk melakukan iterasi, kita cari kolom kunci dan baris kuncinya. Untuk kolom kuncinya, kita lihat pada baris JJ min JJ-nya nilai yang paling kecil. Nah, pada tabel tersebut kita peroleh nilai terkecilnya adalah min 3. Maka untuk kolom kuncinya terdapat pada kolom 1. Nah, kemudian untuk melihat baris kuncinya, kita lihat dari penilaian terkecil. Nah, pada tabel tersebut penilaian terkecil adalah 40. Maka baris ketiga ini merupakan baris kunci. Dari baris kunci dan kolom kunci ini kita peroleh elemen kunci yaitu 1. Selanjutnya kita lakukan transformasi baris kunci yaitu baris 3 dibagi 1. Maka kita peroleh 40 per 1, 1 per 1, 0 per 1, 0 per 1, 0 per 1, 1 per 1 menjadi 40, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian untuk langkah ke-6, kita lakukan transformasi baris lain yaitu baris 1 dan baris 2. Untuk transformasi baris 1, kita lakukan perhitungan 100 dikurangi 2 kali 40 hasilnya 20. 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 2 kali 0 hasilnya 1. 1 dikurangi 2 kali 0 hasilnya 1. 0 dikurangi 2 kali 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 2 kali 1 hasilnya min 2. Kemudian langkah ke-7 kita lakukan transformasi pada baris kedua. Dengan melakukan perhitungan 80 dikurangi 1 kali 40 hasilnya 40. 1 dikurangi 1 kali 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 1 kali 0 adalah 1. 0 dikurangi 1 kali 0 adalah 0. 1 dikurangi 1 kali 0 adalah 1. 0 dikurangi 1 kali 1 hasilnya min 1. Nah, setelah melakukan perhitungan pada baris kunci dan baris lain, maka hasil dari perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam tabel baru atau iterasi ke-1. Nah, terlihat pada gambar dari tabel tersebut kita peroleh JJ-nya adalah 120. Nah, di sini JJ min JJ-nya terdapat elemen negatif yaitu min 2. Maka dari iterasi pertama ini kita perlu melanjutkan program. Selanjutnya yaitu transformasi baris kunci pada baris pertama dengan cara baris pertama per kolom kunci, yaitu 20 per 1, 0 per 1, 1 per 1, 1 per 1, 0 per 1, min 2 per 1, menjadi 20, 0, 1, 1, 0, min 2. Lalu selanjutnya transformasi baris lain pada baris kedua. Perhitungannya 40 dikurangi 1 dikali 20 hasilnya 20. 0 dikurangi 1 kali 0 hasilnya 0, 1 dikurangi 1 dikali 1 hasilnya 0, 0 dikurangi 1 kali 1 hasilnya min 1, 1 dikurangi 1 kali 0 hasilnya 1, min 1 dikurangi 1 dikali min 2 hasilnya 1. Selanjutnya, transformasi baris lain pada baris ketiga. Perhitungannya yaitu 40 dikurangi 0 dikali 40 hasilnya 40, 1 dikurangi 0 dikali 1 hasilnya 1, 0 dikurangi 0 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurangi 0 kali 0 hasilnya 0, 1 dikurangi 0 dikali 0 hasilnya 1, 0 dikurangi 0 dikali 1 hasilnya min 1. Selanjutnya diperoleh tabel baru sebagai berikut. Untuk mencari kolom kunci, kita lihat nilai ZJ min CJ yang paling kecil. Dari tabel tersebut, nilai ZJ min CJ terkecil adalah min 1, yaitu terdapat pada kolom S3, sehingga S3 merupakan kolom kunci. Lalu untuk mencari baris kunci, kita melihat dari penilaian yang nilainya paling kecil yang tidak negatif. Pada tabel tersebut, baris kunci terdapat pada baris S2.
Selanjutnya, lakukan transformasi baris kunci pada baris kedua dengan cara baris kedua dibagi kolom kunci, yaitu 20 per 1, 0 per 1, 0 per 1, min 1 per 1, 1 per 1, 1 per 1 menjadi 20, 0, 0, min 1, 1, 1. Lalu, lakukan transformasi baris lain pada baris pertama. Perhitungannya yaitu 20 dikurangi min 1 dikali 20 hasilnya 60, 0 dikurangi min 1 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikurangi min 2 dikali 0 hasilnya 1, 1 dikurangi min 2 dikali min 1 hasilnya min 1, 0 dikurangi min 2 dikali 1 hasilnya 2, min 2 dikurangi min 2 dikali 1 hasilnya 0. Selanjutnya yaitu transformasi baris lain pada baris ketiga. Perhitungannya yaitu 40 dikurangi 1 dikali 20 hasilnya 20, 1 dikurangi 1 dikali 0 hasilnya 1, 0 dikurangi 1 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurangi 1 dikali min 1 hasilnya 1, 0 dikurangi 1 kali 1 hasilnya min 1, 1 dikurangi 1 dikali 1 hasilnya 0. Untuk selanjutnya yaitu mencari rentang perubahan maksimum terhadap sumber daya finishing agar solusi optimal tetap optimal. Pada tabel optimal tadi, dapat diketahui bahwa variabel yang masuk basis adalah X, Y, dan S3. Matrik koefisien yang berkaitan dengan ketiga variabel tersebut pada program awal adalah B sama dengan matriks 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Lalu matriks tersebut kita inverskan sehingga diperoleh B inverse sama dengan matriks 1, min 1, 0, min 1, 2, 0, min 1, 1, 1. Penyelesaian optimal dengan X sama dengan 20, Y sama dengan 60, S3 sama dengan 20 dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. X, Y, S3 sama dengan matriks 1, min 1, 0, min 1, 2, 0, min 1, 1, 1 dikalikan dengan matriks 100, 80, 40. Selanjutnya, kita tambahkan sigma pada nilai 100 sehingga diperoleh X, Y, S3 sama dengan matriks 1, min 1, 0, min 1, 2, 0, min 1, 1, 1 dikalikan dengan matriks 100 plus sigma 80, 40 sama dengan 1 dikalikan dengan 100 plus sigma plus min 1 dikali 80 plus 0 dikali 40 lalu min 1 dikali 100 plus sigma plus 2 dikali 80 plus 0 dikali 40 lalu min 1 dikali 100 plus sigma plus 1 kali 80 plus 1 kali 40. Selanjutnya diperoleh 1 dikali 100 plus sigma plus min 1 dikali 80 plus 0 dikali 40 lebih dari sama dengan 0. Lalu min 1 dikali 100 plus sigma plus 2 dikali 80 plus 0 dikali 40 lebih dari sama dengan 0. Min 1 dikali 100 plus sigma plus 1 dikali 80 plus 1 dikali 40 lebih dari sama dengan 0. Dari sistem pertidaksamaan ini dapat disimpulkan bahwa rentangnya diperoleh sigma lebih dari sama dengan min 20 kurang dari 20. Dari sistem pertidaksamaan ini dapat disimpulkan bahwa rentangnya diperoleh yaitu min 20 kurang dari sama dengan sigma kurang dari sama dengan 20. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan metode simplex dan sensitivitas dengan menggunakan POM-QM. Hasil perhitungan yang diperoleh dapat diuji menggunakan software POM-QM untuk lebih meningkatkan keakuratannya. Nah, berikut langkah-langkah dan hasil yang diperoleh.
Yang pertama, buka POMQM, pilih linear programming pada menu module tree yang ada pada bagian kiri. Setelah itu akan muncul create dataset for linear programming. Isi title sesuai yang diinginkan. Number of constraints untuk banyaknya fungsi kendala, dan number of variable untuk banyaknya variabel. Nah, karena pada masalah ini terdapat 3 kendala, maka number of constraints-nya ada 3. Kemudian untuk variabelnya ada 2, yaitu X dan Y, sehingga number of variabelnya 2. Nah, kemudian untuk objektifnya pilih maximize dan klik OK. Langkah kedua akan muncul tampilan untuk menginput data formulasi dan lakukan input data formulasi. Kita misalkan X1 yaitu X dan X2 yaitu Y. Nah, pada maximize-nya kan 3X ditambah 2Y. Maka X1-nya diisi dengan 3 dan X2-nya diisi dengan 2. Maka kita bisa lihat pada equation form max 3X1 ditambah 2X2. Selanjutnya pada constraint 1 atau kendala 1 itu kan 2X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 100. Maka bisa ditulis pada X1 nya 2 dan X2 nya 1. Pada RHS diisi dengan 100. Maka pada equation formnya 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 100. Pada constraint 2 atau kendala 2 pada masalah yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 80. Nah, X1 nya diisi dengan 1, X2 diisi dengan 1, RHS nya diisi dengan 80. Maka pada equation form yaitu X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 80. Pada constraint 3 itu kan X kurang dari sama dengan 40. Maka pada X1 nya diisi dengan 1, X2 nya 0 kurang dari sama dengan RHS nya 40. Maka pada equation formnya X1 kurang dari sama dengan 40. Setelah menginput data, pada langkah ketiga kita klik solve dan akan muncul linear programming result. Pada bagian bawah terdapat solution. Di X1 yaitu 20, di X2 yaitu 60, dan RHS yaitu 180. Maka kita bisa dapatkan optimal value-nya yaitu 180. Pada hasil range menampilkan analisis sensitivitas terhadap koefisien fungsi tujuan. Variabel X1 koefisien saat ini adalah 3 dan dapat berubah di rentang 2 hingga 4 tanpa mengubah solusi optimal. Jika di luar rentang ini, basis solusi akan berubah. Pada variabel X2, koefisiennya adalah 2 dan stabil dalam rentang 1,5 hingga 3. Perubahan di luar batas tersebut mempengaruhi solusi. Karena terdapat reduced cost, X1 dan X2 sama dengan 0, keduanya merupakan variabel basis aktif dalam solusi optimal saat ini. Selanjutnya terdapat solution list. Selanjutnya ada iterasi. Nah, iterasi ini hasil perhitungan dari permasalahan yang kita input. Di sini terdapat iterasi 1 sampai iterasi 4. Pada bagian kanan terdapat dual. Kemudian ada hasil grafik dari permasalahan yang kita input tadi. Untuk hasil akhir dapat dilihat pada gambar solution list di optimal value Z. Hasil pengujian program linear dengan menggunakan software POMQM, yaitu perusahaan manufaktur Jipeto, memperoleh keuntungan maksimal sebesar $180 per minggu. Hasil ini sama dengan hasil perhitungan manual,
sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam proses perhitungan. Hasil yang diperoleh ini dapat digunakan oleh pimpinan perusahaan manufaktur Gepetto sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Setelah memasukkan data dan menyelesaikan model program linear di POM-GM, langkah selanjutnya adalah memilih menu range untuk melihat hasil analisis sensitivitas. Pada tampilan ini, pengguna dapat memperhatikan bagian constraint range, khususnya pada baris constraint 1 atau finishing. Dari tampilan tersebut, terlihat bahwa nilai original value adalah 100, yang menunjukkan jumlah jam kerja finishing yang tersedia saat ini. Nilai lower bound tercatat sebesar 80, sedangkan upper bound sebesar 120. Hal ini berarti bahwa solusi optimal yang telah diperoleh akan tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan selama jumlah jam kerja finishing berada dalam rentang 80 hingga 120 jam. Jika dinyatakan dalam bentuk perubahan terhadap nilai semula yaitu 100, maka dapat ditulis dalam bentuk pertidaksamaan min 20 kurang dari sama dengan delta kurang dari sama dengan 20. Pada kendala 2 terlihat bahwa nilai original value adalah 80, nilai lower bound sebesar 60, dan upper bound sebesar 100. Hal ini berarti bahwa solusi optimal yang telah diperoleh akan tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan selama jumlah jam kerja berada dalam rentang 60 hingga 100 jam. Jika dinyatakan dalam bentuk perubahan terhadap nilai semula yaitu 80, maka dapat ditulis dalam bentuk pertidaksamaan min 20 kurang dari sama dengan delta kurang dari sama dengan 20. Pada kendala 3, terlihat bahwa nilai original value-nya yaitu 40, nilai lower bound sebesar 20, sedangkan upper bound bernilai tak terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kendala ini tidak aktif karena terdapat nilai slack sebesar 20, yang artinya ada kelebihan kapasitas sebesar 20 unit. Dengan demikian, jam kerja dapat ditambah sebanyak apapun tanpa mengubah solusi optimal. Namun, jumlah jam kerja hanya dapat dikurangi hingga 20 jam. Jika dikurangi lebih dari itu, maka solusi optimal akan berubah. Jika dinyatakan dalam bentuk perubahan terhadap nilai semula yaitu 40, maka dapat ditulis dalam bentuk pertidaksamaan yaitu min 20 kurang dari sama dengan delta kurang dari tak terbatas. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.